Saya sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Oke, sekarang kalau Tuhan itu menjadi ciptaan, kalau sekarang Tuhan itu menjadi ciptaan, ciptaan ini Tuhan atau bukan? Ciptaan itu ciptaan. Ya, bagus. Tuhan itu Tuhan. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Lah, tadi Anda katakan yang ciptaan itu ciptaan. Kok jadi Tuhan yang maha kuasa? Mana betul? Karena Tuhan yang maha kuasa itu tidak dibatasi oleh apapun. Lah, kalau dia sudah jadi ciptaan, ya ciptaan bukan Tuhan lagi dong. Kalau Tuhan sudah menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan karena dia bisa kembali lagi menjadi Tuhan. Nggak bisa dia menjadi Tuhan kalau karena dia ciptaan. Kalau dia bisa lagi menjadi Tuhan, dia bukan Tuhan. Iya, justru karena dia telah menjadi ciptaan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan atau ciptaan? Sesuatu yang Tuhan yang menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Tapi ciptaan yang menjadi Tuhan, dia tidak pernah menjadi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia diciptaan? Dia diciptakan. Logikanya si Juma. Gimana ceritanya nih, teman-teman? Dia mengatakan Tuhannya menjadi ciptaan. Sekarang gini Juma. Saudara. Pada saat Tuhan Anda menjadi ciptaan, dia masih Tuhan atau dia ciptaan? Dia masih Tuhan atau dia ciptaan? Kau dengar Juma, Iya. Juma, dengar ya. Iya. Dengar. Iya. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Karena tadi ciptaan. Dari ciptaan, dia ciptaan. Bagaimana dia Anda bisa mengatakan dia tetap Tuhan sementara dia ciptaan? Bisa kembali menjadi Tuhan. Tapi kalau dia ciptaan berusaha menjadi Tuhan, saudara, itu bukan Tuhan gitu. Saudara, bagaimana bisa Anda mengatakan Tuhan sementara dia ciptaan? Kenapa? Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Kalau kan saya bilang tadi begini, makanya buka dulu logikamu. Macet. Buka logikamu. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Dia tetap Tuhan. Karena bisa dia tetap Tuhan. Yang menjadi ciptaan, saudara, bisa kembali menjadi Tuhan. Saudara, yang namanya ciptaan Tuhan atau bukan? Yang namanya Tuhan menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Ya, bagaimana dia tetap Tuhan sementara dia ciptaan? Gimana ceritanya? Juma, bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Saudara, bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Jangan terbalik-terbalik kau Juma. Lah, Anda yang terbalik-terbalik. Kalau Tuhan Anda mengatakan ciptaan. Dengar. Ya. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, ya ciptaan dia kan kembali menjadi Tuhan. Sebelum dia menjadi Tuhan, sebelum dia menjadi Tuhan, sabar, Bang. Ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, dia tidak akan pernah jadi apa-apa selain jadi bangkai. Bang. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi ciptaan. Ya, sekarang saya tanya, Tuhan Anda menjadi ciptaan, ciptaannya siapa? Dia sendiri. Ya? Bedakan Tuhan menjadi ciptaan dengan Tuhan yang diciptakan. Kalau Tuhan yang diciptakan, dia tidak akan bisa kembali menjadi Tuhan. Izinkan saya tertawa dulu. Kenapa dia akan mati? Karena dia akan mati dan dia akan dikubur, dia akan jadi pertalite. Orang gila. Seperti yang di Arab sana. Gitu jadi loh. Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi ciptaan. Loh, kenapa kau manusia makhluk ciptaan membatasi Tuhan yang menjadi pencipta? Anda yang membatasi Tuhan Anda. Juma, kau sadar kau itu makhluk ciptaan kau Juma. Yang membatasi Anda sendiri loh. Sekarang pertanyaan saya, ciptaan itu terbatas atau tidak? Tuhanku tidak terbatas. Nah, sekarang ciptaan itu terbatas tidak? Itu suka-sukanya Tuhanku. Ciptaan itu terbatas tidak, Bang? Abang, ciptaan itu terbatas atau tidak? Bang. Otakmu sempit, tapi kau mau batasi Tuhan kami. Enggak, sekarang ciptaan itu terbatas atau tidak? Ciptaan itu terbatas. Tapi Tuhan menjadi ciptaan,
dia akan kembali menjadi Tuhan. Itu yang menjadi bukti sampai sekarang Yesus Kristus itu hidup di surga sana. Tuhannya jadi terbatas. Ini ku sampaikan sama kalian Islam. Di mute dulu biar saya jelaskan dulu gini. Di mute dulu beliau. Udah diturunkan atau gimana tuh? Jadi gini saudara, dia mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, Tuhan itu jangan kau batasi. Dia menciptakan Tuhannya sendiri, dia membatasi Tuhannya sendiri. Inilah yang saya katakan semalam ya teman-teman. Al-Quran itu datang, dan juga kemudian Islam itu datang untuk menemukan akal. Karena agama sebelum Islam itu belum menemukan akal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan berkah agar manusia menemukan akal. Jadi sebelum Islam datang, orang beragama itu nggak pakai akal, bukan standar akal. Mereka belum menemukan akal itu. Itu Islam datang, baru akal itu ditemukan. Tengoklah ya, agama Kristen ini melapis diri mereka dengan kitabnya Yahudi. Melapis diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi, dan melapis diri mereka dengan istilah-istilah Al-Quran. Tapi yang namanya akal mereka belum punya dalam hal beragama nih. Anda lihat sendiri kan, apa yang ditorehkan tadi ya saudara Kristen itu. Tuhan itu jangan dibatasi, Tuhan itu jangan dibatasi, Tuhan itu tidak terbatas. Nah kita buktikan, betul enggak apa yang dilontarkan oleh mulutnya itu seirama dengan akalnya. Apa yang dikatakan? Tuhannya yang tidak terbatas itu menjadi ciptaan. Yang menciptakan siapa? Dia sendiri. Terbatas gak ketika dia menjadi ciptaan? Terbatas. Kenapa bisa bernarasi seperti itu? Karena dalam agamanya memang belum sampai kepada tataran akal. Malah mereka mengatakan melampaui akal katanya. Melampaui akal berarti tidak masuk akal. Allahu Akbar. Inilah indahnya, beruntungnya kita sebagai pemeluk agama Islam. Karena Islam itu akal, akal itu Islam, Islam itu akal, akal itu Islam. Di luar Islam tak berakal. Saya kira begitu. Assalamualaikum Bang Da, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat. Tapi tadi Gurunda, hal yang paling lucu dari narasi dia tadi, ya suka-suka Tuhan lah dia mau jadi manusia. Masalahnya Kristen tahu Tuhan maunya itu dari mana? Tahu Tuhan mau itu dari mana? Dari Paulus Dinda, dari Paulus Filipi 2 nomor 6-8. Paulus setelah kedatangan Kristus itu memang rada-rada melawan firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Makanya sebenarnya Gurunda yang paling overpower di atas dukun itu Kristen. Kalau dukun cuma bisa baca pikiran manusia, kalau mereka pikiran Tuhan mereka bisa baca. Iya betul. Karena Tuhan yang mereka maksud itu adalah makhluk. Tapi tadi ada jawabannya Bang Jemaat lompat pagar. Masya Allah. Jawaban lompat pagarnya adalah waktu Tuhan menjadi ciptaan bisa kembali menjadi Tuhan. Itu jawaban lompatnya tadi. Pertanyaannya, ini dulu pernah saya bawa tema itu. Ketika Tuhan Anda menjadi ciptaan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kembali? Roma 14:9 lah. Allahu Akbar. Tuhanmu pada saat dia sudah menjadi manusia, kata dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan, oknum lain. Astagfirullahaladzim. Ngantuk saya seketika hilang ini kalau berhadapan dengan saudara-saudara. Kan dulu Bang Jumat nanya, waktu Tuhan menjadi ciptaan, siapa yang menjadi Tuhan? Jawabannya apa? Ada Tuhan cadangan. Allahu Akbar. Nggak bisa, saudara Kristen itu nggak bisa mengelak. Sebenarnya itu nggak ada lagi Tuhan cadangan, itu nggak ada. Kenapa? Kolose 2:9 dan juga Filipi 2:6 nomor 7 nomor 8. Nomor 9-nya itu muncul Tuhannya Islam di situ. Lucunya itu di situ. Ketika Tuhan mereka yang adalah Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian konsep ketuhanannya, tetapi mengambil rupa hamba menjadi hak manusia lalu taat di atas tiang salib.
Ya, data 9-nya ada Tuhannya, umat Islam muncul di situ. Keren. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Kristen ini kapan lah bisa sadar ya? Allahu Akbar. Ya, silakan saudara-saudara, lanjut. Ada dua ini teman kita absen dulu ya. Bang Geri, selamat malam Bang Geri. Malam. Bang Geri. Malam, Bang. Ini pakai Bang Geri bentar ya. Bang Geri orangnya baik nih. Ini siapa pakai nama Banjuma 07 ini? Silakan. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Ya, malam Bang. Malam. Terus satu lagi, Maxen, silakan. Shalom, selamat malam. Ini bukan Bang Juma cadangan ya, beda sama yang tadi Tuhan cadangan. Baik. Jadi teman sini ada 3 Kristen, topiknya adalah setujukah Anda statement dari awal? Ada tadi Kristen di sini mengatakan Tuhan Kristen itu turun menjadi ciptaan. Itu topiknya. Silakan ditanggapi satu persatu. Monggo. Siapa? Ya, menanggapi? Ya, silakan. Oke, saya tanggapi. Ya, silakan. Lebih tepatnya menjelma menjadi manusia, bukan ciptaan. Menjelma. Iya. Artinya Ya, begini bukan Bang. Ciptaan. Oke. Artinya gini saudaraku. Jadi kalau misalnya Tuhan Anda itu menjelma, ketika seekor kera menjelma menjadi seekor kambing, keranya nggak ada lagi kan? Yang ada kambing. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Masya Allah. Saya tanggapi dikit. Kalau menurut Bang Suma menjelma, jadi dia kasih contoh kan kera. Iya. Ya, seekor kera kalau menjelma menjadi kambing berarti dia kambing kan. Nggak ada lagi keranya kan Bang? Ya, nggak ada lagi memang keranya. Tapi kan kalau untuk Tuhan kan dia kan sangat berkuasa. Ya, hilang kuasa Bang karena jadi makhluk. Hilang ya, kuasa. maha kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau karena Iya, Tuhan setelah dia jadi manusia Bang. Dengar dulu satu-satu. Oke. Bang Suma satu-satu. Jangan Anda tadi saya dialog dengan Bang Suma, Anda yang masuk. Iya, lanjut. Pas lagi saya ngomong Anda potong-potong. Nanti Ya tadi saya lagi diskusi dengan Bang Suma, Anda masuk, nggak ada yang izinkan. Lanjut Bang, lanjut. Iya, jangan sensitif Bang, jangan sensitif. Saya nggak sensitif, saya. Iya. Hanya kan biar nggak ini kan adil lah kita. Iya, saya, silakan. Setelah saya selesai baru Anda gantian Oke. kan enak, biar didengarnya enak. Jadi Ya, meskipun Tuhan, sesat, yang penting didengar aja gitu Bang ya. Lanjut. Iya Bang, nggak usah tertawa dulu. Lanjut aja dulu Tuhan Anda. Tuhan Anda apa tadi menjelma, ini kan. Lanjut, silakan. Ya, kan dia bilang menjelma. Terus Anda bilang kan kalau dia jadi kera, dia menjelma menjadi kambing, berarti keranya udah nggak ada, ya kan? Ya. Tapi kan kalau untuk Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki, ya kan? Karena Tuhan itu adalah roh, jadi roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dia berada, apapun yang dia mau lakukan, itu yang penting sesuai dengan kehendaknya dia, kemauannya dia, apapun dia bisa lakukan. Mungkin seperti itu. Iya, roh Anda pernah nggak berjalan ke gereja tanpa jasad? Roh itu tidak... Jangan kamu samakan Tuhan dengan manusia. Tadi katanya roh tidak terbatas. Gimana ini Abang? Iya, memang tidak terbatas. Ya, makanya saya tanya, ketika kemudian roh tidak terbatas, pernah nggak roh Anda itu berjalan ke gereja tanpa jasad? Nah, itu salahnya di situ karena Anda menyamakan Tuhan dengan manusia. Lah, tadi Anda sendiri mengatakan Tuhan Anda roh. Iya, memang dia roh. Berarti samanya kita juga makhluk roh. Iya, sama seperti setan berarti Tuhan Anda itu. Bukan setan. Lah tapi roh katanya. Iya, Tuhan itu adalah roh. Di mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Kan cuma ada di agama Kristen. Ada.
Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Ya. Coba. Tunggu saya bukain ya. Ya, silakan Bang, silakan. Kalau ada saya nikah lagi besok nih. Satu aja belum. Tuhan Amin bang. Orang pagan yang nyembah roh. Kami orang-orang agama samawi yang dari langit tidak ada yang nyembah roh, karena Tuhan kami bukan roh. Roh itu makhluk ciptaan. Ada Pak, wah ini orang Kristen, saudara kita Kristen ini. Karena percaya kepada Yesus yang palsu ya kayak gini, entah apa-apanya dibilangnya. Tuhan itu roh. Halo. Tolong Ya, bukakan Yohanes 4 ayat 24. itu Tuhannya Kristen, Pak. Yang saya tanya Tuhannya para nabi. Di mana di kitabnya orang Yahudi Elohim itu roh di mana? Kalau Tuhannya Kristen memang roh. Wahyu 7 nomor 5. Iya. Binatang bertanduk 7. Wahyu 5 nomor 6. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang turun ke bumi. Itu Tuhannya Kristen, memang berbentuk roh. Tuhannya Yahudi, Bang. Tuhannya Yahudi ada nggak diterangkan bahwa Tuhan mereka itu roh? Ada nggak? Jangan kamu tanya agama Yahudi, karena saya bukan Lah Yahudi. Anda mengatakan Tuhan itu roh. Iya, memang Tuhan itu roh. Tuhannya Kristen roh, tapi roh. Tuhannya Yahudi pencipta roh. Ini Anda mau lari kemana-mana soalnya. Ya Anda yang mengatakan tadi Tuhan itu roh, Tuhan Anda aja kali. Iya, Tuhannya memang Yahudi, Tuhan yang karena disembah Yesus bukan roh. Tuhan yang disembah kami juga bukan roh, karena roh itu makhluk. Setan juga roh. Jadi menurutmu saat itu yang benar, saat Tuhan adalah zat, gitu. Zat itu bahasa Arab. Tidak Terus ada itu dalil. Apa salahnya kalau saya bilang Tuhan itu Allah itu roh? Ya karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan roh. Tuhan pencipta langit dan bumi itu menciptakan roh. Roh itu setan, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Roh itu Karim. setan. Lah, Matius 4. Matius 4 Anda baca. Matius 4 nomor 4, nomor 1 Anda baca. Setan itu roh. Setan itu adalah roh tapi roh yang apa bedanya gimana? dengan sembahan Anda? Sembahan Anda roh, setan juga roh. Bedanya di mana? Ayo. Iya kan, yang Anda itu penyembah setan memang kan? Ada jin Maaf yang, nih, jin yang Anda baik, sendiri yang ngaku. jin yang suci, ada juga jin yang tidak baik. Ya Kalau kan? jin itu, Pak, jin itu baik ataupun tidak baik, itu makhluk, bukan Tuhan. Bedanya dengan Anda menuhankan roh. Saya tanya kamu, jin itu setan, roh apa? Iya, makhluk gaib itu, Itu apa? roh. Iya. Nah, sekarang Iya kan? Anda mengatakan Anda penyembah roh, berarti Anda penyembah jin. Terus kenapa kamu bisa tahu bahwa ini roh ini baik, ini roh ini jahat? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari mana Anda Yang lihat namanya roh itu, Pak, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, roh nggak kelihatan. Tuhan itu bukan roh. Bapak sadari dulu, Pak. Mau dia roh jahat, mau dia roh baik, mereka bukan Tuhan. Dari mana Salahnya Anda agama Anda karena Anda menuhankan roh. Wujud Dan Tuhan dari Anda itu, abangku, wujud Tuhannya abang itu baca di Wahyu 5 nomor 6. Wujud Tuhan Anda itu berbentuk binatang bertanduk 7, bermata 7. Coba Anda bacakan dulu, bacakan deh. Tuhannya Kristen itu Wahyu 5 nomor 6 itu, coba Anda baca. Bisa nggak? Saya lagi di luar di tempat kerja. Nah, inilah Kristen. Tidak ada di dalam benaknya ada Bible. Jadi yang ada dalam benak abang itu apa rupanya? Perpuluhan aja. Orang punya agama kok katanya anak-anak Tuhan, tapi Bible nggak ada di otak, nggak ada di hati, nggak ada di kepala. Jadi yang di kepala Anda itu apa? Inilah kenapa menangnya Islam di Kristen itu, karena Kristen itu jauh dari Bible-nya. Kami nggak bawa Quran, tapi ketika kami ditanya Quran, alhamdulillah kami tahu, insya Allah kami paham. Gitu loh saudaraku ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mengaku penyembah roh, berarti Anda penyembah makhluk.
Gitu. Kalau Halo. Anda ya gimana? Ada lagi? Gantian. Iya, silakan. Dari tadi Anda banyak ngomong ini. Sama-sama kita ngomong. Iya, makanya sekarang gantian. Iya, silakan Anda ngomong. Anda bawa perpuluhan itu adalah wujud syukur kita. Itu kepada ajaran Tuhan. Yahudi, Pak, bukan ajaran Kristen. Terus kamu nggak bersyukur? Ya, itu ajaran Yahudi. Ngapain kalian nyamar-nyamar Yahudi? Ya. Sudahlah sembahannya roh. Sekarang ikut-ikut nyamar-nyamar Yahudi. Jadi Pantaslah kamu di Wahyu nggak perlu 3 nomor bersyukur. 9. Kalau ada orang yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, maka dia adalah jemaat setan. Nah, pertanyaan saya gini. Karena Anda menyembah roh dan ternyata Anda jemaat iblis juga. Samanya itu berarti. Kalau memang demikian, pertanyaan saya gini. Jika Anda menerima sesuatu, ya, Anda buktikan apa yang Anda terima itu dengan cara apa? kami berinfak, Ya bersedekah. Kami bersedekah. Bersyukur kan? Kami berinfak. Terus kenapa ada sujud syukur? Ya kami bersyukurlah. Pasti kami bersyukur atas nikmat Allah yang Ya, diberikan sama. kepada kami. Sama orang kasih persembahan buat mengucap syukur atas apa yang dia terima. Ya, masalahnya perpuluhan itu hukum untuk Bani Lewi. Bukan untuk Kristen. Perpuluhan itu tidak harus menentukan nominalnya harus berapa. Iya, Yang penting bukan dari masalah hati. nominal, Pak. Bukan masalah Ya. nominal. Hukum perpuluhan kamu, itu kalau adalah hukumnya kan persembahan 10%. untuk Bani Pasti Lewi, kamu bukan lari ke- untuk aliteng, bukan untuk pendeta pastor, Pak. Itu hukum untuk aturan main untuk Bani Lewi. Kalian kok lata? Kenapa kalian lata? Karena kalian nyamar Yahudi. Orang yang nyamar Yahudi itu oleh Yesus sebut sebagai Eligala. Eligala apa serigala sih? Eligala. Nah, terserah sesuka hatimu aja lah. Bukan terserah saya, abangku. Itu Bible Anda yang menceritakan itu. Anda ini nggak mau cari tahu kebenaran soalnya. Mama Kebenaran itu udah ada di depan mata. Anda udah baca berulang kali, tapi karena tidak dituntun Roh Kudus. Roh Kudus apa lagi, makanya Pak? Anda itu tidak Pak, mengerti. Pak, Roh Sampai Kudus itu, kapanpun Anda tidak akan saudaraku, pernah memahami jati diri Yesus sesungguhnya. saudaraku, Roh Kudus itu bekerja pada orang-orang yang lisannya benar. Iya. Nah, Kita nggak benar, makanya kita butuh supaya kita bisa dibenarkan nanti. Oke, baik. Saya ingin tahu Karena dari Tuhan Anda. itu benar. Oke, baik. Yesus itu benar, Baik. suci kudus, maka kamu akan disucikan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Baik. Bapa. Baik, Ah. nih kita buktikan, Bang. Kalau yang ada di dalam diri abang itu Roh Kudus atau bukan? Siapa yang mengajarkan Yesus yang suci, orang yang kudus itu mati terkutuk di atas salib? Siapa yang ngajarin? Roh apa Dia yang bukan bimbing mati Anda menyatakan? terkutuk. Dalilnya Dia bukan mati begitu? terkutuk. Dia terkutuk Dalilnya coba Anda karena- baca. Anda tahu dosa akibat dari dosa itu apa? Dosa siapa? Akibat dari dosa itu apa? Maut. Iya, maut. Terus kenapa Yesus itu mati dikutuk? Dia terkutuk karena Kenapa? kutuk, Yang ngajarin kutuk siapa? Yang dosa-dosa saya kita tanya, Bang. ini. Abangku, yang Nah. saya tanya bukan Dosa karena kita ini, apa. makanya Yang saya melalui tanya, dia kita akan siapa yang melalui roh dia apa? kita akan disucikan, melalui dia kita akan dikuduskan. Roh apa? Baru kita Roh layak apa? untuk datang kepada Bapa. Roh apa kalau yang enggak, merasuki bakalan Anda? mungkin. Makanya dia mengklaim dirinya bahwa hanya dia satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran. Jalan Tidak ada seorang keselamatan, pun yang terus datang kenapa kepada dia Bapa dikutuk, kalau Pak? tidak Pak. melalui dia. Abang, Makanya Anda harus sadar. Abang, siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib, Bang? Roh apa yang mengajarkan Anda Yesus itu mati dikutuk? Bang, roh apa? Makanya saya saranin Kok makanya? secepatnya sadar. Abang, ini pertanyaan mendasar loh. Roh apa yang merasuki abang sampai abang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Roh apa yang merasuki abang? Roh Kudus kah?
atau roh jahat? Kalau Roh Kudus, di mana kemudian Roh Kudus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ayo bang. Saya tanya kamu sekarang, kenapa tiap tahun itu Anda selalu berkurban? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri. Al-Quran mengatakan kamu itu. Tahu nggak? Kamu tahu nggak? Anda percayakan hukum apa namanya? Kitab Taurat kan? Taurat itu diutus, diwahyukan untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Islam. Anda percaya Taurat kan? Saya percaya itu wahyu Allah yang datang kepada Bani Israel, bang. Bukan untuk Kristen. Dulu di zaman dulu para nabi itu mereka berkurban. Kurban itu bermacam-macam. Untuk menghapus dosa juga ada. Iya memang. Nah, terus siapa yang ngajarin? Roh apa yang mengajarin Anda? Bang, roh apa yang mengajarin Anda? Terakhir kurban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Supaya Anda siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Yesus Kristus yang ngajarin, Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Saya ada dalilnya. Ngomong apa? Ngomong aja terus. Ini Anda dibimbing Anda sama Roh Kudus. Baik-baik. Saya cari ini ya. Anda buka dan baca. Iya, silakan. Nah. Silakan, Abang. Orang yang berbicara tanpa data, lalu kemudian seenak perut ngomong, ya sudah pasti bukan Roh Kudus. Kalau Al-Quran nih, Roh Kudusnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Siapa yang mengajarkan kalian berkurban dengan menggunakan hewan atas nama Allah? Allah. Ayatnya di mana? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kalau mereka yang ditanya, siapa mengajarkan kalian mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa, untuk korban, sebagai korban untuk nebus dosa? Nah, mutar. Coba Anda baca Ibrani. Itu coba. Ibrani ini firman Tuhan. Anda lari lagi kan? Enggak, saya tanya dulu. Harus. Katanya Roh Kudus. Kekal, supaya Anda tahu. Katanya Roh Kudus. Ibrani ini firman Tuhan kah? Ini tadi kan kita omong soal. Iya, Anda kan, saya kan tanya dalil. Saya kan tanya dalil, Bang. Siapa, abangku? Saya tanya, siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa menggunakan darah manusia? Iya, kan ini kan ayatnya. Saya mau kasih. Nah, itu perkataan siapa? Ibrani itu, abangku, itu perkataan siapa? Terus firman Tuhan. Kamu percaya nggak Al-Quran itu diterima langsung jatuh dari langit atau memang dari wahyu yang melalui Muhammad? Wahyu melalui Nabi Muhammad. Wahyu itu dari langit. Terus kenapa Anda tidak percaya kalau Ibrani ini adalah wahyu yang diterima Al-Quran? Oke, saya jawab. Dia dan dicatat di dalam Alkitab. Oke, saya jawab, Bang. Saya jawab. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang saya tanya, Ibrani ini diwahyukan kepada siapa? Kan bingung kan? Bingung. Buku Ibrani ini diwahyukan kepada siapa dan dari mana? Bingung kan? 2000 tahun penulis Ibrani tidak ada yang tahu sampai hari ini. Itu catatan siapa? Siapa penulisnya? Nggak ada yang tahu. Sedunia aliteng tidak ada yang tahu buku Ibrani ini tulisan siapa. Itu
Itu makanya aku bilang yang ada dalam diri dalam diri Anda itu Roh Kudus atau Roh Kardus? Anda kalau kayak gini nomor 1 lari kemana-mana. Ya saya tanya abangku, saya tanya loh, Ibrani itu diwahyukan kepada siapa dan dari mana? Yang namanya firman Tuhan pasti diwahyukan. Bagaimana Anda bisa mengetahui itu firman Tuhan sedangkan penulisnya aja Anda nggak tahu? Gimana sih? Bentar, saya ini awam ya, jadi untuk sejarah itu saya tidak terlalu mengerti. Berarti yang membimbing Anda bicara dari tadi itu apa? Kalau Nabi nggak mungkin, Rasul nggak mungkin, malaikat nggak mungkin, satu-satunya ya iblis. Iblis dari mana? Sedangkan apa yang di dalam Alkitab? Sekarang Anda berbicara mengenai kebenaran, tapi Anda tidak tahu dalil. Anda ngaku awam. Orang tadi kan yang membimbing Anda itu sopo? Saya tadi kan sudah mau suruh dibukain Ibrani. Iya, masalahnya saya lebih tahu Ibrani, Bang. Buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Kalau tidak ditahu siapa penulisnya, tentu sudah tidak kita tahu dari mana sumbernya. Kalau kita tidak tahu dari mana sumbernya, berarti kita tidak tahu siapa yang menarasikan isi dari buku yang ada di dalam agama Kristen bernama buku Ibrani itu. Sekarang pertanyaannya umum aja ya. Saya tanya Anda. Jadi gimana kesimpulannya nih? Roh apa yang mengajarkan Anda kemudian Yesus mati terkutuk untuk dosa Anda? Itu roh apa yang ngajarin Anda? Dia terkutuk menanggung. Sedangkan buku yang Anda jadikan landasan tidak diketahui siapa penulisnya. Itu bukan ada di Ibrani kalau yang terkutuk itu. Ya tadi Anda mengatakan di Ibrani, kan saya minta dari mana? Apa yang membimbing Anda, roh apa yang membimbing Anda mengakui, mengimani, mempercayai Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Yang tadi saya bilang di Ibrani itu adalah tentang kurban. Iya, sekarang kalau Anda mengatakan kurban di Ibrani adalah manusia, yang mengatakan di Ibrani itu siapa? Kurban yang mengatakan itu siapa, Bang? Yang mengatakan Yesus itu kurban sempurna itu siapa? Kan Anda tahu, Anda percaya Taurat. Loh, kalau Taurat itu, Bang, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Yahudi, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Sekarang saya tanya Anda, apakah binatang itu bernyawa? Iya. Memiliki roh? Iya. Mana ada binatang punya roh? Lalu jadi yang membuat dia hidup apa? Baterai. Itu dia punya nyawa tapi tidak ada roh dia. Mama. Jadi kalau mati ya mati, udah. Kalau manusia punya roh, jadi kalau mati secara jasad bisa hilang, tapi rohnya itu bisa gentayangan. Itulah yang gentayangan yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mending Paulus. Dia walaupun niatnya itu untuk membunuh orang-orang percaya waktu itu, tapi dia masih bisa bertobat daripada Anda. Bertobat Paulus itu bertobat dari mana? Orang dalam perjalanannya ke Damsyik kan dia di jamaah Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia buta. Setelah Jadi itu dia ngajarin. Setelah itu awalnya kan dia melakukan pembunuhan, oke? Betul. Setelah itu apa yang dilakukan? Membunuh akal manusia. Loh, Paulus bilang gini supaya Anda tahu. Ya. Kalaupun dia mati, itu adalah keuntungan bagi Kristus, supaya Anda tahu. Itu yang ngajarin siapa? Itu yang ngajarin Paulus siapa? Yang ngajarin Paulus siapa?
Masa Yang dia ngajarin- mau mati, mengorbankan dirinya mati? Yang mengajarkan Dibunuh Paulus orang itu hanya siapa, karena Bang? Dia mau bersaksi tentang Tuhan. Yang mengajarkan Paulus Tuhan begitu siapa? atau setan? Yang mengajarkan Kan nggak Paulus. mungkin. Yang ngajarin Paulus gitu siapa? Sekarang saya tanya Anda. Ya, Gak nyambung. sekarang saya tanya Anda. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Maxen, Ya. Paulus itu awalnya membunuh manusia jasadnya. Betul. Setelah Betul. kedua kelakuannya membunuh akal manusia. Itu Anda salah. Saya bacakan dalilnya ya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5 kata Paulus begini. Aku Bentar kami ya. kami membinasakan pemikiran manusia. Dan Mana ada kayak gitu? 2 Korintus 10 nomor 5 Bang. Entar saya baca ya. Ya Saya buka ampun. di HP. Menertawakan Bibelnya TikTok ya. sendiri. Saya keluar bentar dari TikTok. Kami membinasakan pemikiran manusia 2 Korintus merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. selama saya baca Alkitab nggak pernah saya dapat ayat kayak gitu. Paulus ini pengetahuan Tuhan aja dilumpuhkan. Anda ini benar-benar setan. Loh, kok jadi saya yang setan? Iya, Baca karena Paulus Anda Pak punya surat Pak, menyesatkan. 2 Korintus 10 Menyesatkan. nomor 5. Paulus mematikan pengetahuan Tuhan. Loh, Galatia 5 nomor 4 buktinya. Coba saya Bahkan baca dikatakan Galatia di dalam Filipi 3 nomor 8. 4. Kita buktikan Hukum coba ya. Tuhan, pemikiran Tuhan itu adalah sampah. Siapa bilang gitu? Paulus, Coba saya Galatia 5, Filipi 3 nomor 8. Filipi, lari lagi ke Filipi sekarang. Galatia 5 nomor 4. Nah, coba saya bacain ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Nah, coba saya bacain ya. Apakah sesuai dengan apa yang 1 Anda Korintus katakan 1 atau nomor tidak? 19. Iya, makanya sekarang dengarin dulu. Saya buka Galatia 5 ayat 4. Baru Biar mau saya belajar bacakan. so hebat abangku ini. Kan Anda mau meyakinkan bahwa apa yang Anda katakan tadi itu benar. Saya Makanya ulang saya Pak, buktikan. sambil Anda cari, Bang, sambil Anda cari, dengarkan saya ya. Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Nah, tadi kan nggak gitu awalnya Anda baca. Ya udah buka aja kitab Anda, buka. Iya, awalnya Anda baca kan nggak kayak gitu. Iya karena saya bacanya itu, Melumpuhkan. yang kubacakan tadi itu Galatia 5 nomor 4. Bahasanya sama tapi di akhir beda lagi. 2 Korintus 10 nomor 5. Ini artinya Anda itu ngarang bebas. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia Gimana dan Bang Ray? merubuhkan Anda ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Saya Tuhan lucu aja sama dirubuhkan firman. sama Paulus, Pak. Itu dalil, Pak. Itu dalil. Ayo Bang Ray. Jadi Paulus itu memang melawan Ladenin dia Tuhan. dulu. Tuhan aja dilawan Paulus itu. Dalil itu pengakuannya, Pak. 2 Korintus 10 nomor 5. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan sama Paulus. Kenapa gitu? Makanya di dalam Galatia 5 itu nomor 8, nomor 4 dia katakan, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yesus Kristus tidak berguna bagi kalian kalau kalian mengharapkan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagi Paulus itu dirubuhkan sama dia. Saya kasih tahu Anda ya. Apa Hukum itu, Bang? Taurat itu memang ada tapi tidak ada kasih karunia.
Nah itu coba lihat. Makanya Tuhan Yesus Coba lihat kan? bilang, Coba lihat. Coba lihat teman-teman. Coba teman-teman. Coba lihat teman-teman. Yesus Anda tahu berkata nggak? loh. Dengar. Lihat ya. Kalau Anda itu betul-betul akalnya sudah dimatikan sama Paulus. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. jadi Itu kata Anda Yesus. tahu Tunggu, nggak? jangan jadi-jadian. Terus. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 19 nomor 16, ketika ada seorang pemimpin datang bertanya kepadanya, seorang kaya nih, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhan itu termaktub di dalam hukum Torah. Kalau mau hidup kekal, lakukan hukum Torah, kata Yesus. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda tadi ikuti Paulus mengatakan bahwa hukum Torah itu gagal? Makanya dengarin dulu saya jelasin ya, supaya Anda tuh ngerti. Ya, Hebatnya. dengarin saya jelasin sekarang. Di dalam hukum Taurat ada orang bersalah, itu harus dirajam sampai mati. Iya, itu ajaran yang betul supaya tidak melakukan lagi. Nah, kamu mengadili orang, tapi kamu itu juga sebenarnya salah. Makanya hukum kasih itu harus ada. Apa kasih itu, Pak? Kalau Karena kalau kita orang tidak berzina bisa diapain? menghakimi orang. Pak, kalau berzina, kalau merampok diapain kalau hukum kasih? Ayo. Kalau Sorry, ada ini kemudian saya orang lagi berzina, kerja. kalau hukum Bapak, kasih saya diapain? kerja. Pak, kalau ada orang berzina, kalau ajaran kasih diapain pesina itu, Pak? Karena kita nggak boleh menghakimi orang. Iya, saya Yang tanya layak makanya untuk kalau ada menghakimi orang dia, berzina itu hanya diapain? Tuhan. Diapain kalau ada orang berzina, Anda Pak? jangan Diapain? muter-muter. Mati minya. Kalau ada orang berzina, hukum Tuhannya dirajam, Pak. Kalau agama Kristen, kalau ada berzina diapain? Apakah kamu masih terus? Saudara Maksen, kalau orang Kristen berzina diapain, Pak? Woi! Pak, kalau Bapak menemukan orang berzina nih, apa yang Anda lakukan, Pak? Saya lagi di jalan. Oh, di jalan. Saya bilang saya lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kalau orang Kristen berzina ditemukan berzina diapain, Pak? Sesuai dengan hukum kasih. Kasih kondom bocor. Pak, kalau orang Kristen ditemukan berzina, diapain? Kasih kondom. Iya kan, kalau hukum Tuhan, orang berzina dirajam, sama seperti di Islam. Nah sekarang kalau Kristen berzina, diapain berdasarkan ajaran kasih? Pak? Pak? Dicuekin, Paman. Dicuekin ya? Atau dia minta bagian? Saya masih di jalan. Minta bagian ya? Ya tadi ngomongnya lancar, tadi di jalan lancar. Saya lagi kerja. Tadi kerja juga. Iya, tadi kerja. Iya, tapi kan nggak perlu mulut Anda kan nggak kerja. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang Kristen ditemukan berzina, hukum kasihnya itu diapain? Ntar saya jawab ya, ntar saya sampai. Anjay, ada yang ketik di bawah, yang nemuin juga minta jatah. Anjay, ya iya sih, kasih ajaran kasih. Ada yang lihat dapat jatah.
Gitu ya? Kan ajaran kasih kan? Salome. Kan tidak dihukum toh? Kasihilah musuhmu. Kalau Islam itu kan, musuh Islam itu para pesina. Kalau di Kristen dikasihi katanya, kan ya? Nah sekarang kalau dapat orang berzina dalam hukum kasih diapain? Ah? Lem alteko. Mau diapain? Kasih anusnya bom-bom. Iya. Alamak. Kok jadi ke situ? Oh. Halo. Ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya kalau di Kristen ada yang ditemukan berzina berdasarkan hukum kasih diapain? Jadi gini. Kalau memang ada yang berzina, kedapatan berzina, kamu itu harus menyadarkan dia dengan cara memberitahu dia bahwa perbuatan seperti, bukan kamu harus menghakimi dia. Iya, enggak. Jangan Anda menghakimi saya. Saya tanya, kalau dalam ajaran Kristen, ajaran kasih, abangku, kalau dalam ajaran kasih, kalau ada yang berzina diapain? Kamu diam di sini ya. Ya, itunya enggak jadi lama-lama. Diapain, Pak? Kalau ada orang Kristen ditemukan berzina di bawah pohon, diapain? Misalnya mereka ditemukan oleh masyarakat berzina di bawah pohon. Nah, iya, terus. Nah, itu diapain oleh Kristen? Ya itu dikasih tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Ya, jadi sebelum Anda beritahu dia sudah tahu. Nah, dia udah tahu, tapi kan dia masih melakukan itu karena. Iya, maka menurut hukum kasih diapain? Iya, sadarkan dia. Maksudnya disadarkan gimana? Mereka sadar kok melakukan itu, mereka nggak mabuk. Sadarkan dia dengan cara memberitahu kebenaran. Apa kebenarannya? Perbuatan yang dia lakukan itu salah. Oh, salah. Habis itu diapain? Ya biarkan saja. Yang penting kan Anda sudah menyampaikan. Pantasan negara tertinggi penyakit AIDS itu negara mayoritas Kristen. Ternyata cuma digituin aja. Hah? Dielus-elus rupanya. Kau ngapain, Dek? Lagi berzina, Om. Nasihati aku, Om. Nasihat. Jangan lagi kau lakukan itu ya, nak. Gitu. Maksudnya kayak gitu aja. Jadi ajaran kasih itu gitu. Keluar ayat yang bilang Anda melihat selumbar di mata saudara, selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu itu Anda tidak lihat. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau ada yang berzina begitu jangan ditegur. Ditegur boleh. Nah, tadi katanya dalilnya apa? Kamu melihat kemudian gajah kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kau tidak lihat. Jadi maksudnya itu karena Anda menghakimi dia itu salah. Saya bertanya loh. Saya bertanya kalau di Islam itu, Pak, kalau di Islam itu dirajam supaya tidak melakukan lagi dan pelajaran bagi yang lain supaya tidak melakukan. Bahaya. Ternyata kalau kita berzina itu hukumnya rajam. Orang lain takut melakukan zina. Nah kalau di agama Anda ada yang melakukan zina berdasarkan ajaran kasih diapain? Memang hanya Anda berhak apa untuk dirajam, sedangkan ya itu hukum Tuhan, Cahayu. Makanya Tuhan itu bilang hukum gini. Tuhan. Berarti kalau di Kristen, abang, berarti kalau di Kristen kalau ada orang berzina dibiarkan aja gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, makanya sekarang saya kasih tahu, Tuhan Yesus bilang gini, kan kedapatan orang berbuat zina dan itu harus dirajam. Dia bilang ke orang-orang saat itu di situ, dia bilang, siapakah yang di antara kalian yang tidak berdosa bisa dia ambil udah selesai berarti dia pertama kali. Dan siapa yang melakukan itu, tidak ada orang yang melakukan itu karena mereka merasa bahwa mereka juga berdosa. Berarti kesimpulannya ajaran kasih adalah ketika ada orang kedapatan berzina, biarkan saja. Itu kan hanya Tuhan yang berhak. Iya, udah selesai. Saudara-saudara, karena Anda pun udah diam, Bang. Diam. Jadi saudara-saudaraku, itu kan saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan bahwa di Kristen itu kalau ada yang ditemukan berzina berdasarkan ajaran kasih itu biarkan saja, karena tidak bisa dihakimi.
Kenapa? Pak Hakim juga ada dosa, jaksa juga ada dosa, Pak Imam juga ada dosa, pendeta juga ada dosa, pastor juga ada dosa. Jadi tidak ada yang bisa menghakimi. Biarkan aja dia bersinah. Itu dalam Kristen, maksudnya gitu. Bukan Jadi, biarkan, lalu kemudian lalu mau diapain? Mau membiarkan, diapain? tapi Anda tegur. Tadi Yesus membiarkan. Sekarang orang yang bersinah tadi, Yesus biarkan nggak? Iya, dia biarkan terus dia bilang sudah. jangan berbuat dosa lagi. Iya, begitu aja kan? Gampangnya itu. Dikasih tahu. Iya, dikasih tahu aja. Ditanya aja kan? Kalau ada yang bersinah di Kristen ditanya aja, jangan kau lakukan lagi, pulanglah, bertobatlah. Gitu aja kan? Enak kali gitu Bang Juma ya, enak kali ya. Iya, sama seperti kambing. Kalau kambing naiki kambing yang lain, ditanyalah kambingnya, jangan kau ulang lagi ya, mbek. Iya. Besok dia lakukan lagi enggak? Ya iya dong. Karena tidak ada efek jerah, maka besok melakukan lagi. Maka pantaslah kalau negara tertinggi penyakit AIDS itu adalah negara yang didiami oleh mayoritas aliteng. Benar. Terus yang apalagi itulah ajaran Paulus. Yang di sebelahnya. Itulah ajaran Paulus. Ajaran yang menghapuskan semua hukum Tuhan karena mereka mau hidup ala binatang. Memang. Bang Rey coba menaik dulu. Menyerah dia. Menyerah dia. Udah bersinah hari ini Bang? Belum? saya kasih tahu ya, saya lagi kerja. Jadi sambil saya sinah. sibuk. Ya terserah Anda mau berpikir apa, itu urusan Anda, hak Anda. Itu dalil yang kita urai tadi itu kan. Terserah Anda kan bertanya, Paulus itu, Anda kan menyatakan Paulus itu mengajarkan kemudian kebenaran. Paulus itu mengajarkan sesuatu yang baik. Saya katakan, tidak. Paulus setelah dia bertobat dari membunuh, bukannya dia jadi lebih baik. Dia makin parah. Kenapa? Karena akal manusia dihilangkan. Itu ajaran yang salah itu. Bahkan, dengarkan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun dirubuhkan. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Itu setan. Berarti Paulus setan. Terima kasih ya Bang ya. Bukan. Siapa bilang Paulus setan? Anda yang bilang gitu, bukan saya. Paulus, Pak, saya bacakan dalilnya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Sebenarnya setan itu. Abangku dengar dulu Bang. Bukan. Kami membinasakan setiap siasat pemikiran manusia. Setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan sama Paulus, Bang. Itu dalilnya. Makanya perintah kemudian untuk rajam dihapus. Karena dia merubuhkan semua perintah Tuhan. Babi haram jadi halalkan sama dia. Sunat wajib dihalalkan untuk tidak bersunat sama dia. Satu Tuhan itu wajib dihapuskan oleh dia. Semua harus ikuti dia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bagi Paulus sudah dia rubuhkan. Firman Tuhan dirubuhkan oleh Paulus. Gak ada lagi firman Tuhan. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia Filipi 3 nomor 8, hukum Tuhan itu adalah sampah. Ini udah ajaran yang nggak benar ini. Memang betul Bang, ajaran Anda memang nggak betul. Bukan dari Alkitabnya, tapi dari mulut Anda yang nggak benar. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu sampah. Mana ada tulisan kayak gitu? Dia baca silakan Anda baca. Silakan Anda baca Bang. Silakan. Saya orang berpendidikan, apalagi berbicara mengenai agama itu sensitif. Saya sudah sering dilaporkan di pihak kepolisian. Makanya kalau saya berbicara berdasarkan dalil. Saya nggak mau berbicara di luar dalil, Bang. Dalilnya, bacaannya lain, tapi Paulus sendiri mengatakan hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya
setelah pengenalannya dengan Kristus, yang tadinya dia anggap sebagai hal yang benar, sekarang aku anggap sampah, kata Paulus. Makanya saya bilang itu salah itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, Bang. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Quran. Bahwa umat Islam, temuan yang paling mutakhir yang ditemukan oleh umat Islam, oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad, yang tidak ditemukan agama sebelumnya itu adalah akal. Anda berdiskusi dengan saya dari tadi, Anda nggak pernah menggunakan akal. Kenapa? Karena akal sudah dimatikan oleh Paulus. Saya izin turun ya, saya lagi kerja ini sibuk. Nanti kita lanjutkan lain kali. Iya, silakan abangku, silakan. Belajar lagi, Bang. Jangan sombong terhadap kebenaran. Maxen mau berzina kayaknya. Ya ini Bang Rey. Kemungkinan. Oke. Bahas tadi Bang Juma, Filipi 38 tadi maksudnya gimana Bang Juma? Di situ Paulus mengatakan setelah dia kedatangan makhluk ngaku Kristus, hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya itu sudah dianggapnya sampah. Coba baca pelan-pelan. Kau yang baca, jangan saya. Iya, coba baca pelan-pelan. Baca. Anda yang baca, jangan saya, karena kalau saya yang baca, kamu menyimpulkan visi firman Tuhan seenakmu aja. Itu bukan firman Tuhan. Mengambil kesimpulan seenakmu aja. Coba baca pelan-pelan. Sejak kapan Paulus itu Tuhan? Udah jadi Tuhanmu rupanya Paulus. Siapa bilang dia Tuhan? Nah, tadi Anda katakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Tadi Anda mengatakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Berarti Paulus itu Tuhan. Kamu jangan ngarang Dinda, ngarang bebas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia tak berakal ini tadi mengatakan Anda katanya menyalahkan firman Dinda. Jangan kamu karang. Suci nenekmu, gigimu kuning. Suci dari mana? Bukan nenekmu kiper. Kalau kitabmu itu suci, kenapa dirubah-rubah sama lembaga Bible? Coba baca Filipi 3:88 tadi. Penjelasannya gimana? Coba. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah. Mana itu isinya Dinda? Filipi 3 ayat 8. Ini longor nih. Banyak blender, tenang blender. Kita tahu, longor kali kau. Coba baca dulu Filipi 3 ayat 8. Kamu tadi ngasih ayat 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, Tuhannya Paulus. Ya. Lebih mulia dari semuanya. Daripada oleh karena semuanya. dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Betul. Coba apa itu. yang dilepaskan? Apa yang dilepaskan? Oleh karena apa dialah yang dilepaskan oleh Paulus? Perbuatan jahat dia, Dinda. Dulu udah dia turunkan orang aja orang jahat, ini. sekarang dia berubah menjadi baik karena dia nggak mau jujur nih diskusinya. Pembohong, penyesat. Yang dianggap Paulus itu tadinya dianggap baik, yaitu hukum Taurat, disunat pada hari ke-8. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Yang ditaatinya, bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Yang dimaksud itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tadinya dianggap benar. Percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin. Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi setelah aku kenal dengan Kristus Yesus Tuhannya Paulus, kata Paulus, semua itu telah kuanggap sampah. Firman Tuhan dianggapnya sampah. Kenapa? Kembali lagi yang tadi, 2 Korintus 10 nomor 5, dia mengatakan, merubuhkan, aku merubuhkan, kami merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan sama Paulus. Hebat kali orang ini. Pengetahuan Tuhan yang membuat Bani Israel para nabi kemudian terpontang-panting menegakkan hukum Tuhan, malah dirubuhkan sama Paulus demi untuk menggiring manusia kepada Kristus.
pertanyaan saya nih. Kalau Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan, lalu kenapa dia merubuhkan pengetahuan Tuhan? Demi untuk manusia tergiring dan terjerat dan tertawan kepada pengajarannya kepada Kristus. Coba dibaca lengkap data itu. Baca lengkap data itu, saudara-saudara Kristen. Baca lengkap data dari 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan atau membinasakan, dalam bahasa Yunani kataireo, setiap siasat atau logismos, pemikiran. Setiap pemikiran, logismos manusia. Kami membinasakan, kataireo, setiap logismos pemikiran manusia. Dan merubuhkan ketinggian, hopsomai. Hopsomai itu artinya ketinggian. Ketinggian apa? Gnosis. Apa gnosis itu? Pengetahuan. Jadi, dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan theos, Tuhan. Kami kemudian menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi Paulusnya mengatakan pemikiran manusia itu ditawannya, pengetahuan Tuhan itu dirubuhkannya demi untuk menaklukkan manusia kepada Kristus. Jadi manusia dan pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan oleh dia demi untuk menawan manusia menuju kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kali memang, seram. 2 Korintus 10 itu, serem kali pokoknya. Pengetahuan Tuhan, kecerdasan manusia dikebiri demi menggiring manusia, menaklukkan manusia untuk tunduk kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kan? Kalau yang datang kepadanya adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, terus kenapa pengetahuan Tuhan itu dianggap sampah? Kenapa pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan, dimatikan? Ayo. Pengetahuan Tuhan kemudian aku rubuhkan, kami rubuhkan. Dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ini bahaya ini. Masya Allah. Bang Indra, syukran Bang. Ini bahayanya ya teman-teman. Aduh, naik lagi nih penjual cendol. Bang Indra naik, Bang Indra naik, Bang Indra. Excel, kau jual aja cendol kau Excel. Tapi kenapa mereka selalu membantah Bible mereka sendiri ya Bang? Blender, tenang. Kenapa itu Bang? Mereka selalu membantah isi Bible mereka di mana-mana ribut Blender ini. Tenang, ini rumah orang ini Blender, bukan rumah. Jadi gini, pertanyaan adik saya ini baik sekali Bang Erik. Kenapa kemudian mereka membantai isi Bible? Karena Bible itu adalah catatan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh para penulisnya, bukan wahyu. Tidak ada umat Islam saat mereka Islam, mereka menolak isi Al-Quran. Tidak ada umat Islam di saat mereka waras menolak Al-Quran. Kok bisa? Karena Al-Quran bukan karangan. Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari sang pemilik ilmu. Nah, manusia Islam, manusia berakal. Akal dengan Al-Quran sinkron, rangkulan. Sedangkan Bible itu bukan wahyu dari Allah, tapi catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Maka tentu syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Sehingga jangankan umat Islam, orang yang mengklaim kitabnya sendiri menolak isi kitabnya. Kenapa? Karena kebenaran akal itu absolut. Tidak bisa terbantahkan kebenaran akal itu. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal boleh mereka percayai, boleh juga mereka tolak. Tergantung selera mereka. Sama seperti dalil. Kalau tidak mengenakkan, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, mereka tidak terima. Padahal tertulis di dalam kitab mereka.
Coba aja dibaca tuh. Yang bisa original teks, Anda baca original teksnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Anda menggunakan akal, saya percaya Anda pasti akan keluar dari agama Anda. Bagaimana tidak? Seorang Paulus melawan Tuhan. Nyata dia katakan begitu. Ketinggian pengetahuan Tuhan itu pun dirubuhkan sama dia. Di mana dia melawan Tuhan? Hukum Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Ya. Paulus mengatakan, kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yesus datang ke dunia, hukum Taurat itu ditiadakan. Kenapa? Kata siapa? Begitu? Kata siapa? Karena, dengar dulu. Kata siapa? Dengar dulu. Saya bertanya, saya nggak butuh narasimu. Apabila dia udah turunkan. Taurat, orang cacat lagi kan, orang gila. Dengar dulu. Anda turun, Anda ke gereja. Saya minta dalil. Bukan baru kali ini kita bertemu, udah sering. Saya minta dalil. Di mana hukum Torah itu dibatalkan? Dan siapa yang membatalkan? Bukankah Tuhan sendiri melakukan perjanjian kekal? Dan asal Anda tahu nih, saudara-saudara Kristen. Perjanjian baru orang Yahudi dengan Tuhannya itu justru Torah. Di mana tertulis? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap bani dari mereka. Kalian itu cuma tahu nyanyi. Betul kawan, betul. Mereka ini cuma tahu bernyanyi di gereja. Mereka nggak paham isi Bible mereka. Mereka nggak ngerti isi Bible. Mereka hanya didoktrin apa yang kemudian menjadi misi. Dia nggak sadar gitu loh. Ada tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Bahwa kami mematahkan atau membinasakan setiap pemikiran manusia. Jadi setiap mereka diajarkan untuk berpikir, dipatahkan. Setiap kali kita ajak mereka untuk menggunakan akal, dipatahkan. Kata Paulus, semua itu aku patahkan, semua itu aku rubuhkan. Pengetahuan manusia dan juga ketinggian pengetahuan Tuhan, aku rubuhkan dan aku patahkan. Dan menaklukkan manusia untuk menuju kepada Kristus. Itu dalil. Makanya tidak gunakan otak lagi, tidak menggunakan firman Tuhan lagi. Kenapa? Mereka sudah ditaklukkan ke dalam Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah penyesat menurut Yesus. Kemana Paulus menggiring orang-orang Kristen? Ke Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang mengajarkan Paulus untuk melawan Tuhan. Loh kok bisa? Ya, kata Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Ya, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus adalah Kristus yang bukan manusia, bukan anak Maria dong. Karena anak Maria adalah jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang mengajarkan 13 buku kepadanya yang bukan manusia. Ternyata saudara Kristen kita ini menyembah bukan anak Maria. Kacau bah. Kacau memang ini, kacau. Silakan saudaraku. Bang Blender mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Jadi benar, doktrin mereka ini dengan nyanyi-nyanyian. Memang kalau kutanya pun sama Oten nih, coba apalah definisi akal? Akal saja pun nggak tahu mereka. Apalah bedanya binatang makan? Kita juga makan. Binatang punya mata, kita juga punya mata. Binatang sunat, Oten nggak sunat. Binatang punya otak, kita juga punya otak. Binatang ada akal? Nah ada, Oten juga nggak ada akal. Apa bedanya? Nah kalau diskusi sama mereka memang begitulah teman-teman ya.
Jadi memang doktrin mereka ini paling parah waktu nyanyian. Jadi nyanyian mereka di gereja sebenarnya liriknya itulah mantra-mantra. Suaranya dibesarkan nadanya, tapi liriknya diperkecil. Itulah doktrin dari kecil ditanamkan. Belum lagi makan babi, belum lagi minuman, apa nggak rusak semuanya. Akal mereka hilang akal kan? Memang harus nggak berakal, memang orang ini harus nggak berakal. Makanya kadang-kadang pikir kita pun jadi gila kadang-kadang diskusi. Bolak-balik sama Oten. Oten, udah aku bilang sama kau. Ten, sampai aku pun gila sama Oten diskusi. Di mana dalil kau di gereja? Di atas jemaat Batu Karang katanya. Ke toko akuarium aku, wah ada nggak gereja sini ulang? Batu Karang. Makanya Oten ini kalau sebenarnya ini dalil. Lucu memang, tapi itu fakta. Kalian kalau ibadah, nggak usah lagi di gereja. Kadang ada tertulis di tengah lapangan bola. Kalian beli batu karang sebiji, kalian pijak batu karang tuh, nyanyilah kalian di tengah lapangan, nggak ada yang ganggu, nyanyilah kalian. Karena memang ada dalilnya. Di atas batu karang kami dirikan jemaat, itu betul loh. Ya, jangan ada di gereja. Berdiri kalian, ya kalian beli batu karang ke toko akuarium, kalian pijak batu karang, nyanyi kalian di tengah lapangan bola, nggak ada yang ganggu, nyanyilah kalian. Memang itu dalilnya. Gimana lagunya? Ayolah, makanya jago orang nih. Jago-jago orang nyanyi, tapi liriknya diperkecil. Itu kan doktrin mereka. Siapa bang yang nyanyi? Siapa? Blender, tenang. Ini nyamar. Kau ganti akun lagi kau, udah ada. Siapa aja kau. Ganti akun deh si Ray. Siapa yang nyanyi begitu? Aku. Apa masalah kau? Memang kayak itu nyanyi kau kan? Memang begitulah kalian nyanyi kalian. Jadi gimana? Lah, nyanyi nggak kau? Di gereja nyanyi nggak? Yang nah gitu kan nyanyi kan? Itu kamu sendiri begitu yang buat. Hah? Loh, Kau kan memang begitu buat. nyanyian. Memang begitu nyanyian kalian kan? Jadi mau kayak mana coba? Bukti mana? Kayak mana? Kepala otak kau macam nggak tahu aja bukti di mana di gereja nyanyi kalian kok cemananya kau? Lah, kami nyanyi di gereja kami nyanyi di gereja ada suara tersendiri. Bukan macam yang kau buat. Suara tersendiri, memang kayak gitu suara nadanya kan? Gitu kan? Jadi yang gitu kan ada itu di masjid tuh? Nggak juga ada. Aku tanya sama kau, ada nggak Yesus mengajarkan nyanyi itu? Ada nggak? Nah, ada nggak? Kami tidak dilarang nyanyi. Ada nggak? Kepala otak kau ada nggak ajar? Ada nggak diajarkan nyanyi sama Yesus? Memang tidak. Ya udahlah. Jadi makanya bising kali kalian nyanyi, kok. Tapi kami memang disarankan memuji Tuhan, itu ada di tengah lapangan bola kau kalau mau nyanyi, kau pijak batu karang tuh, kau beli batu karang, pikir kau ke lapangan bola, nyanyi kau di sana, nggak ada yang ganggu kau. Memang itu dalilnya. Di masjid pakai speaker, bising-bising. Iya, kalau kami pakai toa, nggak dilarang kalian pakai toa, nggak dilarang. Aku tahu ketika kalian pakai toa, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, itu kan nggak dilarang kalian pakai toa, pakai kalian toa. Cuman apa? Kerja kalian asik menggibahin agama lain. Dalil yang dibaca gitu, apa enggak? Kau dengar, jangan buat-buat cerita. Kau buat cerita memang fakta kok, lucu kau. Agama kau ajar kau begitu? Ini nih Bang Ondoy. Ini nih temanya ini nih. Siapakah penyesat itu? Ini temanya nih. Silakan kalian Anda bantah ini tema ini. Lah, saya bantah orang ini saja nih. Ada orang nyanyi begitu? Memang kayak gitu nyanyi kau. Memang cemana di gereja? Lucu kau. Kau pikir kau paling pandai nyanyi? Kau pikir orang Kristen? Ya udah, coba sekarang coba kau kasih contoh nyanyinya kayak mana? Coba kasih contoh. Kau nyanyi sendiri, jangan suruh-suruh orang. Macam nggak tahu aja. Aku tahu tuh pendeta dulu. Tahu aku dulu tuh pendeta neo asisten. Cemana perpuluhan lancar nyari, lancar dan. Oke siap, main musik, dingdang, ame belalang. Kalau itu, kalau misalkan lagi sepi, nyanyinya sedih. Tahu kali lah aku kayak mana di gereja tuh. Kau pikir kamu nyanyi di masjid itu cantik suara? Aduh, saya pun. Mana ada kami nyanyi longor? Nggak ada kami nyanyi. Bodoh kali kau. Coba kau contohkan nyanyi kau kayak mana? Nyanyi nggak kau? Buat apa kau nyanyi sini? Memang nyanyi nggak kau? Kutanya kau, nyanyi nggak di gereja? Kalau nyanyi gereja memang nyanyi. Kayak gitu. Itu. Jelas. Selamat pagi. Memang cara kami sembahyang memang begitu. Selamat pagi, Roh Kudus. Itu dia. Terima kasih kepada kalian bertiga
Semalam telah berlalu, mereka memuji Kamu mengaji saja pun suara macam apa? memuliakan tiga Tuhan. Bang, dengar. Dewa Bapa, tahu, suara mengaji tidak konsitar tahu, tidak masuk. Dan Dewa Roh Kudus. Alah. Itu mengejek. Pagi, agama Islam mengajar mengejek gitu lah. Aduh. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada kalian bertiga.